Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Hari ini secara khusus kita bersukacita bersama dengan Rafael Rorado, Frinawati Tumanggor dan juga Griselda Leonora yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita juga bersukacita bersama dengan keluarga Bapak Dat Sembodo dan Ibu Ratna Anggraeni yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai dengan saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk memasuki hari baru yang kami yakin karena pertolongan Tuhan. Mengawali segala sesuatunya, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Mampukanlah kami untuk dapat memahami dan memberlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 44 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 34. Firman Tuhan berkata, "Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, 'Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang perjumpaan antara Yehuda dan Yusuf ketika mereka sampai di Mesir untuk membeli sedikit bahan makanan. Dalam percakapan yang terjadi, Yehuda menceritakan secara rinci perihal kondisi keluarga, terlebih khusus Yakub yang sangat mengasihi anak bungsunya Benyamin.
Di sini Yehuda meminta kepada Yusuf sebagai penguasa Mesir saat itu agar dapat membawa kembali Benyamin pulang ke Israel agar ayahnya tidak mati karena pedih. Bahkan Yehuda pun bersedia menjadi budak di Mesir agar adiknya Benyamin dapat tetap pulang menjumpai ayahnya. Dari Yehuda kita mau belajar bersama. Yang pertama, ia sungguh mengasihi Yakub ayahnya yang sudah sangat tua. Yehuda belajar dari pengalaman melihat Yakub kehilangan Yusuf adiknya dan bagaimana terpuruknya Yakub pada saat itu. Ia tidak mau melihat lagi kepedihan hati ayahnya. Yang kedua, ia pribadi yang rela berkorban, sedia menjadi budak di Mesir agar Benyamin tetap bisa kembali kepada Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara, masa lalu Yehuda yang sangat mendukakan hati ayahnya, bahkan tega menjual adiknya sendiri Yusuf, ternyata dapat berubah di kemudian hari. Ada waktu dan cara Tuhan mengubahnya menjadi pribadi yang mengasihi orang serta rela berkorban. Sepelik apapun pengalaman masa lalu kita, mari datang dengan kerendahan hati, agar kita pun dipulihkan dan diubahkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk melihat bahwa sepelik apapun pengalaman masa lalu tiap orang, yang harus kami lakukan adalah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memohon ampun, serta memiliki keyakinan bahwa kami pun akan dipulihkan dan diubahkan Tuhan. Kami siap melangkah di hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kiranya hikmat, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan melimpah atas kami dan melayakkan kami menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk mengisi hari ini dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.